Selamat pagi Pak, saya Ilham Yahya. Izinkan saya untuk presentasikan tentang manajemen keamanan siber. Sini latar belakangnya adalah ancaman siber di industri keuangan. Saya menggunakan contoh dari PT Dana Sejahtera Finance. Perusahaan pembiayaan nasional menghadapi ancaman siber serius. Operasional digitalnya mengolah data sensitif. Insiden ransomware awal 2024 melumpuhkan sistem utama, mengungkapkan kelemahan proteksi dari kurangnya kesadaran keamanan. Nah, ini masalah utamanya adalah keamanan PT Dana Sejahtera, yaitu mencakup infrastruktur keamanan yang lemah, minim backup data, dan rendahnya kesadaran karyawan. Kemudian, dampak serius insiden keamanan siber. Nah, ini mencakup dampaknya ada satu, gangguan operasional, yaitu sistem pelayanan digital lumpuh, kerugian finansial akibat tertundanya arus kas. Lalu ada kerugian reputasi yang mencakup kepercayaan publik menurun, citra rusak, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Lalu ada konsekuensi hukum yang mencakup pelanggaran POJK dan UU PDP. Lalu potensi sanksi administrasi dan denda. Yang keempat ada penurunan moral karyawan, yaitu berupa frustasi, ketegangan, dan potensi peningkatan turnover karyawan atau PHK. Lalu pencegahan ancaman keamanan data. Ini ada 4 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada teknologi keamanan, itu berupa firewall, IDS atau IPS, enkripsi data, dan MFA. Lalu ada kebijakan dan tata kelola yang mencakup RBAC, lalu audit berkala, dan standar ISO atau IEC. Lalu ada edukasi karyawan yang berupa latihan, kesadaran, dan simulasi serangan. Yang keempat ada backup dan pemulihan yang mencakup backup berkala dan disaster recovery plan atau DRP. Kemudian untuk mengatasi insiden keamanan ini ada 6 langkah utama. Itu yang pertama, isolasi sistem yang mencakup putuskan koneksi, identifikasi titik masuknya. Yang kedua, aktivasi tim respons yang mencakup koordinasi internal dan dokumentasi proses. Yang ketiga itu ada komunikasi krisis, yaitu notifikasi nasabah, pernyataan resmi, dan helpdesk. Yang keempat ada investigasi forensik, yaitu analisis malware dan pelacakan tanggung jawab. Yang kelima ada pelaporan otoritas, mencakup lapor OJK dan BSSN, lalu penuhi atau patuhi undang-undang PDP. Yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan, yaitu post incident review, revisi SOP, dan simulasi. Nah, dampak dari kegagalan ini ada 5 tingkatan. Tingkatan terendah ada dampak hukum dan regulasi, lalu dampak finansial, kemudian dampak reputasi, dampak operasional dan produktivitas, dan yang paling atas ada dampak kehilangan keunggulan kompetitif. Nah, ini kesimpulannya, keamanan data fundamental bagi instansi keuangan. Kasus Dana Sejahtera menunjukkan dampak serius kelalaian. Masalahnya multidimensional, infrastruktur, kebijakan, kesadaran, backup. Pencegahan dan penanganan sistematis sangat krusial. Kegagalan berakibat sanksi, kerugian, dan hilangnya kepercayaan. Hingga investasi keamanan adalah kebutuhan yang mutlak. Ini ada 4 tingkatan ya, atau 4 poin yang utama. Itu keamanan data itu fundamental. Yang kedua, dampak serius kelalaian. Lalu ada pencegahan dan penanganan krusial, dan yang terakhir itu investasi mutlak, yaitu investasi keamanan. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil sebagai referensi pada makalah yang saya buat dan PowerPoint ini. Demikian Pak untuk presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi sampai di sini. Terima kasih.